Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini kita akan belajar tentang sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama itu ada sifat yang namanya komutatif. Yang kedua ada yang namanya sifat asosiatif. Kita di sini akan membuktikan pada penjumlahan adakah sifat ini, pada pengurangan adakah sifat ini, seperti itu. Langsung saja, yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu seperti apa? Sifat komutatif itu adalah jika angka 3 plus 4 itu bisa dibalik, nak. 3 plus 4 itu apa sama dengan 4 plus 3? Komutatif itu adalah angka yang dibalik atau angka yang awalnya di depan jadi di belakang, yang awalnya di belakang jadi di depan, seperti itu. 3 plus 4, kita coba. 3 plus 4 adalah 7. 4 plus 3 adalah 7. Jadi penjumlahan untuk sifat komutatif adalah gimana, nak? Ya, benar. Jadi penjumlahan ada yang namanya sifat komutatif. Ya, terus sekarang coba pengurangan. Pengurangan juga sama. Angka yang di depan coba dipindah di belakang. Yang di belakang coba dipindah ke depan. Contoh, 4 dikurangi 3 1. Sedangkan 3 dikurangi 4 berapa, nak? Kita punya 3, tapi kita punya pinjaman 4. Jadi pinjamannya tinggal berapa? Negatif 1 atau minus 1. Jadi nilainya sama enggak? Tidak sama. Berarti pengurangan tidak mempunyai sifat yang namanya komutatif. Seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Oke, yang kedua adalah sifat asosiatif. Di mana sifat asosiatif ini adalah jika ada 3 angka di mana yang didahulukan atau di dalam kurung itu, ini artinya dihitung terlebih dahulu atau didahulukan untuk menghitungnya. Nah, jika yang di dalam kurung itu juga diganti, yang awalnya 2 angka di belakang dan sekarang 2 angka yang di depan, apakah hasilnya sama untuk yang penjumlahan? Dicoba. 3 ditambah berapa? 4 ditambah 5 dulu, 9 ditambah 3 2 12. Untuk ini yang didahulukan yang dalam kurung dulu. 3 ditambah 4 berapa? 7. 7 ditambah 5 sama 12. Hasilnya sama-sama 12. Jadi penjumlahan memiliki sifat asosiatif, seperti itu. Kita coba sekarang pengurangan ya, nak ya. Sama. Ini yang didahulukan yang belakangan dulu, sedangkan ini yang didahulukan adalah yang depan terlebih dahulu. 7 kurangi 4 dikurangi 2 berapa, nak? 2. Jadi 7 dikurangi 2 hasilnya adalah 5. Sedangkan yang sebelah sini 7 dikurangi 4 3 kurangi 2 1. Hasilnya berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengurangan tidak memiliki sifat yang namanya asosiatif, seperti itu. Bisa dimengerti, nak ya? Ayo kita coba contoh soal. Contoh soal di mana ini ada contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Langsung saja. 3 ditambah 4 tuh 7. Terus 3 ditambah min 4 ini sama artinya dengan 3 dikurangi 4. Berapa, nak? 3 dikurangi 4? Kita punya 3, tapi kita berhutang 4. Jadi hutangnya sisa berapa? Sisa negatif 1. Ya. Kalau ustazah lebih enaknya seperti ini, nak. 3 kurangi 4, angka yang lebih besar adalah 4, tapi negatif. Jadi 4 dikurangi 3 1, tapi karena yang besar ini negatif jadi negatif 1, seperti itu ya, nak ya. Terus yang bawah, minus 3 ditambah 4 artinya adalah minus 3 ditambah 4.
kita punya hutang 3. Kita hutang 3 tapi kita mempunyai angka 4. Jadi 4 dikurangi 3 berapa nak? Sama dengan 4 dikurangi 3 berapa? 1 positif, karena yang lebih besar ini adalah yang kita punya yang positif, bukan yang negatif. Berbeda dengan yang atas adalah yang paling besar angkanya adalah negatif, sedangkan ini yang besar adalah positif, seperti itu. Jadi hasilnya juga berbeda ya nak ya. Terus kalau ini negatif 3 ditambah negatif 4 artinya adalah sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 4. Jadi wis hutang 3, wis hutang 4, ya hutangnya jadi bertambah. 4 ditambah 3 berapa? Tuh 7. Ini karena sama-sama negatif, di sini juga negatif 7. Seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Ya, lanjut sekarang contoh pengurangan. Pengurangan 3 dikurangi 4, atau ada kita punya 3 terus negatif 4 sama dengan ini. 3 adalah negatif 1. Oke, khusus untuk sifat yang ini nah, khusus untuk yang nomor 2 ini adalah memiliki sifat yang khusus yang harus kalian hafalkan, di mana 3 jika ketemu negatif dan negatif ini bisa dikatakan adalah negatif itu dikali sama negatif ya. 3 negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi kalau ketemu nanti ketemu lagi ada negatif 3 kurangi negatif 3 negatif ada negatif nanti jadinya adalah positif 3, seperti itu. Ini adalah sifat yang harus dihafal. Jadi 3 ditambah berapa ini nak? 4, hasilnya adalah 7, seperti itu nggih. Nah kalau seperti ini negatif 3 ditambah negatif 4, negatif 3 ditambah negatif 4 bisa ditulis seperti ini ya. Kita punya hutang 3 ditambah lagi hutang 4, jadi hutangnya tambah berapa? Negatif tuh 7, hutangnya jadi 7. Lah ini ada lagi nak, negatif ketemu negatif, pasti ini nanti juga tandanya berganti menjadi positif ya, ditulis negatif 3 ditambah berapa? 4. Kita punya hutang 3, sedangkan kita memiliki angka 4 kurangi 3 berapa? 1 positif, karena yang lebih besar adalah 4 yang positif, seperti itu. Khusus yang sifat ini tadi ya nak ya, diperhatikan, dihafal. Kalau ada ketemu negatif dengan negatif itu nanti tandanya berubah menjadi positif, seperti itu. Habis ini kita latihan soal nggih, supaya lebih bisa mengerjakan matematika untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekian dari Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.